Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Cicup. Monggo. Monggo, Pinara. Ini monggo Ibu. Iya, monggo Pinara. Mengganggu enggak ini? Oh enggak. Tadi Betul. kebetulan pas tidak ngajar, pas off ya. WFH. Oh gitu. Sini. Oke. Nggih. Matur nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. YouTuber yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Nur Hidayat, Dr. Andries Nur Hidayat, MPD sekeluarga bersama Ibu. Ini suatu rahmat bagi kami bisa datang ke rumah Pak Nur, karena Pak Nur itu seperti kitiran, termasuk Ibu juga kitiran kemana-mana. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan. Gimana kabarnya Pak Nur, Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Yang penting kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Ya. Ibu gimana? Alhamdulillah. Konnichiwa. Saya edok-edok kan bisa bahasa Jepang juga. Ya tidak edok, bener kan sudah mengatakan. Cuma belum pernah ke Jepang. Oh ya gampang itu. Suatu saat insya Allah Mungkin bersama-sama nanti kita bisa ke sana. Insya Allah. Karena saya tahu penjenengan juga sudah agak lama ke Jepang toh, ngaten toh, terus ya. Iya. Tahun berapa itu Pak Nur? Saya ke Jepang pertama itu tahun 93. 93. Sewaktu saya masih jadi guru di SMA 1. SMA 1. Ya, jadi ada kesempatan lah untuk guru mengikuti program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Waktu itu namanya masih Monbusho. Karena sekarang sudah menjadi Monbu Kagakusho. Jadi sudah berubah gitulah kira-kira. Ya, jadi mungkin pemikiran gampangnya kalau dulu Departemen Pendidikan kalau di kita ya. Sekarang kan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi lah. Sana juga begitu. Monbusho itu Departemen Pendidikan. Terus riset ya. Iya, tanpa riset, terus setelah Monbu Kagakusho ini risetnya masuk. Iya. Jadi hampir sama namanya. Tahun 93 sampai 95. Terus yang kedua kebetulan ya Allah berikan kesempatan untuk kembali ke sana. Setelah kita pulang dari haji itu. Ya. Berarti setelah 2013 ya? Oh, maaf. Saya berarti 2009. Oh gitu. 2009. Haji ya. pertama, Haji dua kali. Iya. Haji pertama yang 2000 itu ya saya dengan Pak Cicup kan yang kedua. Ya itu kesempatan ke sana yang Allah berikan kepada saya. Jadi di sana istilahnya studi gitu ya Pak ya? Yang pertama studi. Jadi ya mungkin gambaran singkatnya kan pemerintah Jepang itu memberikan kesempatan guru-guru sejak guru SD sampai guru SMA mengikuti program yang namanya teacher training. SD itu juga berarti ada juga anjir? Ada. Waktu seangkatan saya ber-12 itu ada 4 guru SD. Dari Meksiko, Brasil sama Thailand, satunya dari Brunei. Ya. Jadi 145 guru seluruh dunia dibiayai pemerintah Jepang untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi non degree lah istilahnya. Non degree ya, non degree program. Namanya kan teacher training. Selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Itu yang pertama dan saya berangkat ke sana sendiri. Oh gitu yang pertama. Iya. Sendiri jadi ya biasalah, padahal waktu itu saya baru nikah 3 tahun. Punya anak 2 saya tinggal lah ibunya. Ya saya tanya gimana ini anak masih kecil-kecil saya harus berangkat. Ya bismillah. Ibunya juga mengikhlaskan karena kalau tidak ada keikhlasan dari istri ya mungkin saya sana pun juga tidak bisa nyaman. Ya kurang nyaman. Ya akhirnya ya berangkat hampir
2 tahun lah. 93 sampai 95. Ya. Yang kedua? Yang kedua, ya mungkin karena saya pernah di sana tahun 93 95 itu. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Hanya karena waktu ada tes bahasa itu kelihatan bahasa Jepang saya kok fasih gitu ya. Ya mungkin dibanding dengan yang lain loh. Kalau dibanding dengan orang Jepang ya jelas kalah fasih, tapi dengan peserta yang lain kok saya kelihatannya lebih baik lah. Di penugasan kedua, yang kedua ini kebetulan sebagai kepala sekolah Indonesia yang ada di Jepang, di Tokyo. Jadi ya mungkin sedikit gambaran saja, seluruh dunia itu sekolah Indonesia ada 15 sekolah. Ya, yang ke sana maksudnya. Ya, 15 sekolah, tapi ya dalam perkembangannya ya ada naik turun ya. Mungkin yang dihandle langsung saat waktu angkatan saya itu ada 12 sekolah. Yang kepala sekolah itu ditugasi oleh pemerintah Indonesia untuk ditempatkan di sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi ini bukan studi lah. Oh, bukan. Ya. Dan ya waktu itu ya kebetulan saja persyaratannya kan harus sudah menduduki kepala sekolah 3 tahun. Saya baru 3 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Tapi kan sudah masuk. Sudah masuk. Ya begitu dengar informasi itu, saya ya coba-coba ngikut. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk bisa berangkat. Kalau yang kedua ini alhamdulillah difasilitasi satu keluarga. Termasuk anak. Iya. Alhamdulillah. Di waktu itu ya saya, istri dan 3 anak berangkat. Ya kalau ini nyaman, tenang karena semuanya berangkat ke sana. Dan tidak studi juga, berarti kan beban akademisnya mungkin juga tidak begitu berat lah kira-kira. Kalau beban akademis ya, tapi dari sisi apa ya, kalau perintah Allah kan kita diberi amanah itu kan harus ditunaikan dengan semaksimalnya. Jadi si amanah juga ya tidak kalah pentingnya juga, karena tidak kalah beratnya juga. Iya, karena harus mendidik anak-anak yang sangat variatif. Jadi kan ada anak yang dari Indonesia yang orang tuanya bertugas di sana, ada anak yang orang tuanya itu separuh-separuh. Jadi ada dulu orang tua yang pernah datang ke Jepang atau orang Jepang yang pernah datang ke Indonesia, yang saat itu berdomisili di Jepang lah, dia sekolah di situ lah. Ini kan sangat dari sisi kebiasaan, pola pikir ini kan sangat variatif. Ya. Di samping itu juga kami harus bergaul dengan intern, dengan pemerintah di pegawai-pegawai yang ada di kedutaan Jepang besar ya, Indonesia yang ada di Jepang. Di samping itu juga kan harus menjalin networking ya, kerjasama dengan sekolah-sekolah lain di Jepang yang ini ya artinya menuntut ya semangat dan tanggung jawab yang juga tidak ringan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Berapa bulan tadi Pak yang kedua? Yang kedua 3 tahun. 3 tahun juga? 3 tahun. Wah, anak-anak sekolahnya pindah dong berarti. Iya, jadi karena ada satu yang sudah masuk perguruan tinggi, ini yang hanya ikut ke sana terus kuliah di sini. Yang nomor 1, yang nomor 2 dan nomor 3 ikut termasuk studi di sana. Iya. Wah, jadi anak kedua lulus SMA di sana, anak ketiga lulus SD di sana. Iya, ya alhamdulillah. Ya, Allah berikan jalan untuk mereka memperoleh pengalaman-pengalaman yang ya menurut saya yang tidak ternilai. Ya, karena kalau saya sebagai guru ngajak berlima berangkat ke Jepang atas biaya sendiri mungkin juga ya kalkulasi, kesempatannya mungkin juga susah. Ya, memang Allah Maha Pemurah. Apalagi 3 tahun ini pikniknya. Main-main ini pikniknya 3 tahun alhamdulillah. Agak baca piknik Pak Nur. Pak, ini penjenengan studi ke Jepang. Terus tadi ada istilah bekerja gitu aja saya sebut yang terakhir itu. Itu punya nilai dampak yang bagus enggak untuk proses pendidikan di Indonesia setelah penjenengan dari sana? Ya, kalau kacamata saya pribadi banyak sekali yang manfaatnya. Iya. Ya, artinya tidak berarti saya membandingkan secara komparatif antara Indonesia dengan Jepang, tapi toh
umum sudah mengetahui kalau Jepang itu negara sudah lebih maju, sudah lebih tertata dan seterusnya. Nah, utamanya di bidang pendidikan, ya kita harus jujur mengakui kita kalah agak, gitu aja ya. Ya mungkin terlambat sekian step ya. Sebagai contoh apa namanya, saat kami datang pertama itu pendidikan di sana sudah apa namanya wajib belajar sudah 12 tahun di tahun 93. Iya, pertama kali itu ya. Ya, saya datang 93 aja. 93 itu sudah wajar sudah 12 tahun. Di sini waktu itu kan masih 6 tahun. 6 tahun. Ya. 6 baru ke 9, ke 12 kan baru belum lama setelah usis Diknas itu. Jadi ya paling tidak terlambat sekitar 10 tahun. Nah, dari situ banyak hal yang menurut kacamata saya secara aplikatif belum diterapkan di Indonesia, tapi di Jepang sudah memulai lebih dulu. Maka kenapa di sana ya bisa dikatakan lebih maju. Ya kalau saya jabarkan di sini mungkin ya kelamaan. Tapi intinya kita harus mengakui kita tertinggal, tapi kita tidak boleh pesimis bahwa kita juga bisa bergerak untuk maju, untuk ya syukur bisa menyamai. Ya paling tidak bisa sejajar. Termasuk kurikulumnya sebenarnya juga kita ya Pak Anja. Termasuk kurikulum lah. Kalau secara signifikan, kalau saya melihat kurikulum di Indonesia ya, maaf ini justru saya banyak menyoroti itu saat belajar ya. Kalau saat bekerja sudah tinggal menerapkan ya. Saya ingat karena saya guru fisika, pelajaran SMA kelas 3 yang diberikan di Indonesia. Itu kalau di sana sudah diajarkan di perguruan tinggi. Ketinggian maksudnya? Iya. Ya di sini. Jadi mungkin filosofinya gini, kalau orang Jepang pengennya belajar sedikit, tapi mendalam. Nah kalau kita kan belajarnya banyak, tapi sedikit-sedikit. Iya. Jadi dari situ mungkin persentase yang tertangkap oleh siswa yang bisa secara aplikatif bermanfaat untuk siswa ya lebih baik yang sedikit tapi mendalam. Ya, jadi mungkin juga karena sama-sama di IPA ya. Fisika modern ya. Kan dulu yang berbicara tentang unsur radioaktif dan seterusnya itu ya. Itu dikatakan di SMA dulu diajarkan. Ya. Kalau di sana ternyata itu diajarkan di perguruan tinggi lah. Jadi perbedaan yang signifikan baru kuantitas materi ini berpengaruh pada penguasaan siswa. Sangat betul. Ya. Sebenarnya kalau spesialis juga lebih baik ya Pak Nur. Ya. Oh iya. Iya, dan termasuk penjurusan waktu itu ya mungkin kita sama masih IPA sampai sekarang juga masih ada IPA IPS ya, masih. Tapi sekarang kelihatannya ya karena saya sudah lama pensiun ya. Tapi kadang masih diskusi dengan ibunya. Jurusan tidak seketat dulu ya. Bahkan saya dengar ada kurikulum prototipe ini malah akan menghilangkan jurusan. Nah, Jepang itu tahun 93 itu saya lihat sudah menerapkan itu. Karena jurusan yang seketat seperti di Indonesia tidak ada. Jadi ada mata pelajaran yang diambil saat dia penjurusan itu, ada mata pelajaran yang wajib diambil, ada mata pelajaran pilihan. Di 93 itu sudah seperti itu. Kita kelihatannya baru di kurikulum 2013 ke sini. Ya. Jadi memang benar-benar anak itu tidak terkesan dijejali materi kalau mungkin bahasa gampangnya gitu. Kalau sana lebih disesuaikan dengan kemampuan si anak. Nah, ini yang di tahun 93 itu saya lihat yang signifikan itu. Ya terus terang kacamata yang bukan pendidik macam kami Pak J. Saya kan juga bukan pendidik tapi ASN. Tapi terdidik. Moga terdidik Pak, moga-moga semoga aja. Saya melihat seperti anak SD, anak TK dulu lah, anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA itu bawaan bukunya luar biasa banyaknya Pak. Sampai sini kan kadang-kadang ada yang begini, saking banyaknya buku Pak. Ya, ini ada beberapa komen memang kita itu terlalu banyak materinya, tetapi tidak menjurus kepada spesialis sehingga waktu keluar kelihatannya agak kebingungan Pak itu di situ itu. Ya mungkin ya ibarat muatan itu banyak yang dibawa. Sehingga bingung muatannya saya bawa ini harus dikemanakan gitu. Dikemanakan. Ya,
jurusan Iya, kemana lah iya. kira-kira. Lah, filosofi kurikulum di Jepang yang saya sampaikan tadi itu kan juga menghindari Yang seperti begitu, itu. nggih. Dan satu hal yang apa namanya ya sebenarnya kita tidak sangat tertinggal itu masalah disiplin. Oh, ngoten. Ya. Sana ketat sekali Pak kira-kira. Disiplin itu ketat ya karena memang sudah ditanamkan bahkan didoktrin sejak kecil. Nggih. Contoh ya. Anak berangkat ke sekolah. Nggih. Kalau zonasi itu memang Jepang menerapkan sejak saya lihat 93 itu akan berangkat ke suatu sekolah, mereka itu berangkat bersama-sama dan berangkat bersama-samanya ini dia menentukan titik kumpul nanti ketemunya di mana. Nggih. Jadi yang mungkin dari titik kumpul itu lebih dekat kalau dia langsung ke sekolah karena sudah disepakati titik kumpulnya nanti di tempat ini, ya dia rela mundur dulu ke titik kumpul demi bersama-sama berangkat ke sekolah. Ini dampaknya luar biasa. Jadi kedisiplinannya, ketertibannya, ketaatannya. Itu malah sebenarnya kalau dalam agama kita konsep berjamaah ya Pak. Oh ya? iya toh? Iya berjamaah. Berjamaah bekerja sama. Berjamaah ada istitoah, ada ketaatan. Ya. Termasuk ya gampang saja. Saya sering juga sampaikan ke ibunya bedanya murid TK kalau diarak misalkan mau dibawa kemana antara Indonesia dengan Jepang. Kalau di Indonesia kan diarak gitu baris ya. Orang tuanya kan pada di sampingnya ada yang lari kemana. Kalau di Jepang itu cukup guru berada paling depan, dan yang satu guru di paling belakang. Istilahnya di sini tuh orang tua tidak tegaan itu ya Pak? Tidak tegaan. Pengen ikut campur juga. Iya. Kalau di sana sudah diserahkan guru dan anak itu tidak akan berbuat kalau anaknya di depannya tidak melakukan sesuatu. Jadi, lewat jalan besar ada toko-toko ya mungkin dia sedang main dia hanya melihat saja. Kecuali kalau gurunya baru memberikan contoh apa anak melakukan ya belakang baru mengikuti. Jadi sisi ketaatannya sampai seperti itu. Berarti luar biasa sebenarnya. Biarpun maaf ya Pak Nur kan di sana Islam kan termasuk minoritas sebenarnya atau bahkan tidak ada lah dikit sekali sebenarnya. Sewaktu saya datang pertama yang alhamdulillah begitu saya sudah bisa sampaikan ke anak istri yang mau berangkat ke yang kedua itu. Saya itu teringat dengan sejarah waktu Muhammad Abduh datang pertama di Paris. Di Paris, ya. Iya. Kan beliau mengatakan saya melihat Islam di Paris, tapi susah mencari orang Islam. Sebaliknya saya, kalau beliau dari Mesir ya, di Mesir, saya melihat banyak orang Islam di Mesir, tapi saya tidak menyaksikan Islam. Nilai-nilai Islam maksudnya? Iya. Itu filosofi yang atau sindiran itu sebenarnya ya memang itu sindiran Muhammad Abduh yang sampai sekarang saya masih ingat persis itu. Jadi waktu saya datang pertama ke sana, jadi saya teringat Muhammad Abduh waktu datang ke Paris ya, saya merasakan itu tempatnya bersih, orangnya tertib, disiplin. Itu sebenarnya nilai-nilai keislaman Pak. Jadi justru Islamnya sudah dilaksanakan, diterapkan. Biarpun formalnya bukan agama Islam. Ya, mungkin kurang syahadat, sholat, zakat, dan seterusnya. Karena juga ada sindiran Pak Nur tentang masalah itu. Jangan-jangan nanti surga itu diisi oleh orang-orang begitu itu Pak, yang disiplin, yang care pada orang, yang berprestasi terhadap apa yang dia tekuni. Itu sindiran Pak ya. Sindiran ya, tapi kalau ayatnya kan jelas. Wa basyiril ladzina amanu ila akhir itu kan surga jelas dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, amal soleh dan seterusnya kan. Tadi kan cuma guyonnya. Iya. Dan satu hal ya, mungkin juga patut saya share di sini. Dari sisi aplikatifnya, ketertiban, kedisiplinan kita kalah. Ya, fakta memang seperti itu ya, kita tidak bisa. Tapi saya pribadi waktu itu mempunyai semacam ya bukan kesimpulannya, tapi kita sebagai orang Islam ya, karena tadi Pak Yusuf langsung mengcompare dengan syariat-syariat Islam. Saya merasakan lebih ya tanpa merendahkan kebaikan orang Jepang ya. Nikmatnya Islam. Karena kalau
di Islam diajarkan seperti secara aplikatif tadi ya, ketertiban, kedisiplinan, kebersamaan, ya berbuat baik dan seterusnya. Itu masih diajarkan kita untuk apa? Berperilaku sosial. Kalau dalam ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, perintah untuk rukuk, wasjudu untuk bersujud, wa'budu itu untuk beribadah. Ibadah sini kan ada ibadah muamalah, ada ibadah ibadah mahdhah kepada Allah. Terus perintah berikutnya itu waf'alul khaira, berbuat baik. Orang Jepang juga berbuat baik. Kita dianjurkan berbuat baik, tapi ada syariat zakat, infak, sedekah ini yang saya lihat jujur saja ya, tidak ada di sana. Ya pasti itu, Pak. Iya. Iya. Tapi ya mungkin secara realnya ya yang fakta yang sering saya temui, banyak orang bekerja memperoleh hasil kerjaannya, gajinya katakanlah. Itu banyak untuk foya-foya. Ya faktanya seperti itu ya. Dan apa? Ya intinya untuk bersenang-senang. Itu sisi negatifnya mungkin. Iya. Tapi kalau kita kan tidak. Kita punya hasil, ada kewajiban untuk sosial, untuk berzakat, untuk memikirkan tetangga kita. Kan tidak akan dikatakan orang beriman kalau orang itu tidak tetangganya tidak merasakan selamat karena tangan dan ucapan orang itu kan gitu. Itu ada. Jadi disitulah kalau saya melihat kelebihan syariat Islam yang mungkin secara dohir kita bisa ya mungkin tertegun melihat negara-negara maju seperti itu, tapi kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang punya syariat ini yang ya kita harus pegang kuat. Kita harus akui inilah yang menjadikan Islam itu di atas dari segala yang ada di atas. Ya'lu wala yu'la alaih kan gitu. Memang harus begitu di atas. Cuman proses penerapan nilai-nilai tadi perlu ditingkatkan kan gitu. Maka Nabi memerintahkan ibda bin nafsik, mulailah dari diri sendiri. Insya Allah kalau kita masing-masing memulai dari diri sendiri, meningkat ke keluarga, masyarakat, dan akhirnya umumnya. Moga-moga nanti bisa menuju ke sana. Insya Allah. Ya, jadi antara ada unsur keimbangan ibadah sosial, ibadah ritual itu bisa berjalan bergandengan. Ya, dan memang harus seimbang. Atau lebih tinggi ibadah sosial ya, bukan? Karena ayatnya katanya ibadah sosial lebih tinggi, Pak Nur. Lebih banyak maksud saya. Ya kalau dari hitungan banyak dan sedikit itu sebenarnya Allah tidak menghendaki. Relatif lah, tidak menghendaki. Betul. Yang penting ada keseimbangan. Itu kan diambilkan dari Al-Qasas 77 itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Nanti kan wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kan mikir akhirat dulu baru dunia. Tapi secara harfiahnya kan tidak harus seperti itu. Yang penting keseimbangan antara kebutuhan akhirat dan kebutuhan dunia. Tapi kan prioritas tetap ke akhirat. Dan yang itu seperti tadi saya sampaikan, itulah kelebihan syariat Islam, kelebihan ajaran Islam. Tapi perlu juga saya tambahkan, orang Jepang yang masuk Islam, ya itu saya sangat salut. Pasti tenanan gitu termasuk tenanan. Dan saya bisa menyimpulkan mungkin lebih Islam dari orang Islam yang sejak kecil. Sejak kecil. Ya kan memang ya dididik untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya nanti kalau ada waktu ada filosofi ajaran Jepang itu namanya Bushido. Jadi memang Pak itu sudah ada nilai Islam, bukan agama Islam nilai keislam sejak kecil. Sejak kecil baru diformalkan nanti setelah dia bersyahadat. Kira-kira ngaten lah. Ya karena saya juga banyak ketemu dengan orang-orang asli Jepang yang kemudian beragama Islam. Ngaten. Ya, ada yang namanya Prof. Satomi Ogata pernah juga datang ke tempat ini. Jadi pemahaman keislaman mesti luar biasa. Insya Allah lebih baik dari kita. Ada lagi seorang profesor, Prof. Higuchi Mimasaka. Bidang apa profesornya itu, Pak Nur? Kelihatannya di bidang sastra ya. Ya karena pernah belajar di Irak juga. Dan cirinya kalau orang Jepang belajar Islam itu, jadi dia mempelajari dengan sungguh-sungguh mujahadah tadi. Setelah paham,
baru dia amalkan. Jadi tidak setengah-setengah. Ya. Maaf, kalau kita kan ada istilah rubuh-rubuh gedang. Ya, kalau mereka tidak mengenal itu. Iya. Rubuh-rubuh gedang separuh-separuh, ecek-ecek, kira-kira begitu. Jadi memang apa? Ya bahasanya kafah mungkin. Kalau iya, kalau tidak. Gitu. Ya. Ini ada bocoran dikit Pak Nur. Ya. Di medsos. Panjenengan waktu di Jepang katanya juga khotbah Jumat di sana di hadapan presiden ngaten nggih? Bisa diterangkan dikit aja coba. Ya, itu mungkin cara Allah kalau apa namanya pengen memberikan jalan kepada hambanya untuk apa ya berbuat tadi ya berbuat ya saya lihat ini untuk media untuk berbuat baik. Ya, media untuk berbuat jadi waktu itu kalau yang Pak Presiden itu kalau tidak salah sekitar tahun 2010. Ya. Yang kedua berarti ya? Iya, yang kedua. Pas ada kunjungan ke sana, kebetulan pas hari Jumat, dan beliau ada di hotel, saya nggak lupa tuh, salah namanya Hotel Miyako ya, di Jepang. Dan ya. yang di Tokyo ya waktu di itu? Tokyo. Di Tokyo. SBY waktu itu pas ada datang ke sana, kalau nggak salah juga pas ada G20 ada pertemuan di sana. Ya. Jadi kedutaan mencari khotib siapa, langsung calling saya untuk menjadi imam dan khotib di hotel tersebut. Ya Bismillah, insya Allah saya berangkat. Dan muadzinnya juga orang Karanganyar kok waktu itu. Sinten? Itu Pak sekarang ngajar di Asalam Pak Yan Surono. Oh iya, waktu itu juga mahasiswa di sana gitu maksudnya. Bukan, guru yang guru. Ya itu aja kebetulan saja pas saya datang ada kekurangan guru yang sesuai dengan bidang ajarnya Pak Yan, langsung ya saya ya waktu itu kan apa masih agak mudah untuk urusan-urusan. Ya, betul. Ya, karena kalau harus seleksi lewat Dikbud, Diknas waktu itu ya lama. Rumit, karena waktu itu waktu mepet dan atas pendidikan waktu itu langsung memerintahkan saya bisa enggak kira-kira. Pak Nur kan kepala sekolah sana punya channel guru-guru yang dia minta guru yang berkualitas ya. Kebetulan saya tarik. Iya, tarik ke sana dan ya tesnya hanya wawancara dari Pak KBRI, mewawancarai guru itu dan ya hanya terpaut sekitar 5 bulanan ya. Mungkin yang penting kan rekomendasinya itu Pak. Ya. Iya. Ya, sudah direkomendasi kan biasanya objektif itu. Ya. Akhirnya Oktober berangkat ke sana 2009 lah, 2010 pas Pak SB datang. Ya saya karena saya bayangkan di hotel tidak disiapkan, beda dengan kita di sini kan hotel itu sudah siap tempat ibadah mungkin untuk tempat. Jadi itu prosesnya Jumatannya di hotel gitu. Di hotel ya. Dikala itu memang Tokyo untuk mencari masjid susah juga ya Pak ya. Susah. Susah ya. Kalau masjid sebenarnya di Tokyo tidak susah ya, tapi kalau untuk nanti kedatangan presiden yang harus ini kan mungkin dengan protokol yang ketat protokol ya. Jadi kalau di hotel kan sudah tinggal request ke hotel disediakan tempat di meeting room terus kita. Dikala itu Pak SBY ya. Pak SBY. Rawuh juga kan Pak SBY-nya? Iya, rawuh Pak SBY. Fotonya ada nanti kalau pengen. Boleh. Nanti biar bahkan tidak hanya Pak SBY, Pak Budiono pernah juga ya. Ya. Kalau Pak Budiono kebetulan waktu itu dengan Pak Hatta Rajasa, dengan Mari Pangestu dan rombongan itu rombongan menteri lah kira-kira ya. Iya. Kelihatannya waktu itu bareng juga dengan Pak SBY, tapi Pak SBY kundur dulu. Terus Pak Budiono dan beberapa menteri karena masih ada tugas-tugas yang lain. Itu malah tidak di hotel, itu malah jadi waktu saya menjadi kepala sekolah di Tokyo itu kan namanya SRIT, Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Itu ada balai Indonesia. Dan balai itu untuk kegiatan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Nah, waktu itu Pak Budiono itu kalau Pak Budiono malah itu tidak Jumatan, itu sholat Idul Adha kan tidak salah. Gitu? Iya. Iya. Jadi karena saya ingat persis, nanti mungkin linknya bisa saya berikan, masih saya simpen itu. Pak Hatta Rajasa khotibnya, imamnya saya. Ya, jadi ya biasa orang kampung imamnya kadang ya ada perasaan, tapi ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah semuanya lewatkan. Ya. Karena setelah itu saya sempat disalami oleh siapa yang motivator Mario Teguh. Bukan.
yang lupa saya. Nggih. Setelah itu dia nyalami saya, wah ayat yang Bapak baca itu sama dengan ayat yang sering saya baca juga. Motivator yang lali aku jenenge. Nggih, nggih. Ada itu siapa? Nggih. Yang terang pokoknya kan lancar, baik kan gitu. Iya. Nggih. Iya. Lah ini kan Ibu ini Pak Nur kan sejak SMA kan saya tahu persis itu. Nyai sudah sejak SMA, beda dengan kami Pak Bu. Iya, jadi kalau tentang cerita, iya, kalau cerita-cerita agama, memang sejak SMA sudah. Nah, Pak Kiai kayak bilang begitu aja dulu. Kalau sebenarnya saya itu kan ya tidak kok Kiai tidak menguasai agama tidak. Hanya saya itu kulinane turu neng masjid. Ya sejak kecil saya itu kan hampir ya setiap hari tidurnya di masjid. Ya. Jadi ya kalau tidurnya di masjid mesti kan ya mungkin nuansa-nuansa akhlak masjid itu ya. Tapi iya. Selama ini belum pernah mondok, belum pernah ya, nyantri. Iya. Sampai waktu saya datang pertama, jadi itu kan ada sejarah tersendiri ya. Waktu itu masih dubesnya Pak Yusuf Anwar. Nggih, ya. Kebetulan di pekan-pekan pertama atau kedua itu karena di Balai Indonesia di Sekolah Indonesia Tokyo itu untuk Jumatan. Kebetulan khotibnya tuh berhalangan. Nah terus siapa? Terus ya saya maju. Turun dari itu saya dipanggil Pak Dubes, saya loh apa ada yang salah? Ente mondoknya di mana gitu? Dikira saya dari pondok. Habis itu saya dipanggil ke kantor. Ternyata dipanggil kantor, saya ya merasa apa ada yang salah yang saya khotbahkan dan saya ya sempat berpikir begitu karena baru kedatangan awal waktu itu. Betul. Ternyata saya dipanggil beliau di kantornya di lantai 7 di KBRI itu ada 8 atau 9 lantai itu. Yang ngomong A sampai Z. Akhirnya ya Pak Yusuf Anwar dulu mantan Menteri Keuangan eranya Pak SBY itu. Kelihatannya beliau juga sudah sepuh, tinggal ya beliau menyampaikan ya kita semakin tua ini kan ya arahnya kemana bla 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 gitu ya. Karena kelihatannya senada dengan apa yang saya khotbahkan. Akhirnya endingnya itu minta beberapa hari yang akan datang saat itu ya. Itu cucunya mau datang ke sana mau ulang tahun. Lah saya suruh ngisi tausiahnya. Tausiah sama doa. Oh. Lah dari situ ya karena Pak Dubes kelihatan ya dekat gitu ya. Akhirnya Pak Wakil Dubesnya, Pak staf-staf KBRI itu semuanya yang mengikuti. Sehingga ya banyak hal yang sisi hal-hal positif untuk keberlangsungan sekolah Republik Indonesia di Tokyo itu fasilitas akhirnya jadi agak mudah. Alhamdulillah. Dan itu ya testimoni guru-guru juga ya sedikit agak menggembirakan. Iya, itu kan satu penjenengan sering tidur di masjid. Itu istilahnya berbuat baik kan sejak awal. Itu nampaknya di kemudian hari buahnya juga cukup banyak ya Pak Nur. Justru saya merasakan berkah. Namanya berkah itu ya seperti itu. Bahkan kalau setback lagi ke tahun 93 ya, saya itu dijadikan mudinnya. Mudin. Gara-garanya apa? Tahu waktu saya datang itu 1 Oktober 93 akan upacara 28 Oktober itu Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Ada upacara di sana mencari siapa petugas membaca doanya. Nah, akhirnya kalau di Kobe itu kan Konsulat Jenderal Pak Konjen. Gampang aja coba cari yang namanya Muslim. Ya Pak stafnya yang namanya Muslim tidak ada Pak. Ya sampai kelakar saya ingat di situ. Akhirnya dicari ketemu nama saya Nur Hidayat. Ditarilah juga. Langsung ditanya ya saya langsung siap. Alhamdulillah. Ya sejak saat itu saya ditugasi oleh Pak Konjen. Setiap ada kegiatan-kegiatan kerohanian saya yang mudini ya. Dan ya secara finansial ya. Ya sana kan ya mungkin kalau bahasa gampang sekarang itu obah itu untuk upah. Iya, jadi saya jadi mudin
Mudin tidak hanya Mudin Dungani, sana tidak ada ya. Tapi ada pelantikan apa, saya menjadi khaniwannya. Jadi melantik atas, bukan atas apa, perwakilan Pertamina pernah, perwakilan perdagangan, perwakilan, ya macam-macam. Akhirnya saya yang selalu dipanggil. Alhamdulillah. Ya, bayangan saya nih, wah ini kerja tambahan ini. Dan perolehan sekali, ya perolehan sekali industrinya, ya itu saya bandingkan dengan gaji saya di sini waktu itu, wah sudah berbulan-bulan. Ya alhamdulillah ini. Itu namanya berkah. Berkah juga, ya. Jadi barokatun minallah, memang berkah dari Allah itu memang ya benar-benar saya rasakan. Ya. Para YouTube ya, semuanya yang sangat saya hormati dan tresnani, setelah bincang-bincang lama dengan Pak Nur ini kita tampaknya pengen juga mengorek. Alhamdulillah sehat. Saya matur nuwun bisa disyukuri ya. Yang sudah luar biasa ini. Cuma seadanya ini. Ini juga merupakan kehormatan bagi kami bersama kru-kru saya. Bahkan ala Jepang ya. Iya. Ala Jepang. Jepang aki. Edamame. Ya. Ini ala Jepang. Ada ini ya, Ocha. ya. Ocha. Cuma isinya tidak Jepang tapi ya. Oh ini. Ya. Karanganyar. Karanganyar. Penjen sewu penjenengan sebagai pendidik wonten pundi Bu? Saya masih aktif di SMA Negeri 1 Karanganyar. Iya. Itu ngasih mata pelajaran menapa? Matematika. Ya, mungkin bisa nyapa anak-anak saya yang di SMA. Halo anak-anak, ini saya lagi di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Silakan menikmati. Ya. Ayo, halo para alumni maupun siswa SMA Negeri 1 Karanganyar. Kami juga alumni. Saya juga alumni. Monggo dinikmati Ibu Guru penjenengan tampil di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Ngaten ya, Bu? Terima kasih. Kalau guru berarti harus siswa-siswa yang saat ini dan nanti. Nanti, iya. Kalau kita kan tidak pernah berguru ke. Nah, itu kan kita alumni Pak dulu satu ya. Ini masih ingat saya guru-guru saya dulu. Halo Pak Warmo. Halo Ibu Puji. Nah, ini halo Pak Warto. Saya dulu. Favorit kita. Moga-moga beliau-beliau ini masih sehat, bisa melanjutkan karya-karya yang bermanfaat buat proses belajar mengajar. Amin, amin, amin. Ingatan Bu, ini ceritanya dengan Bapak itu berarti fisika ketemu matematika kan ya. Kita dulu prosesnya ketemunya pun just pun Bu itu dulu. Ketemu mungkin di kampus pernah ketemu ya. Di kampus pernah ketemu tapi belum mengenal. Jadi saat ketemu ya tidak tahu, belum mengenal tapi yang jadi ketemu yang belum ada gerengnya. Karena dulu kan tempat kuliahnya sama-sama di Pabelan, masih ya kita ruang kuliahnya kan berdekatan. Jadi mungkin secara tidak sengaja ya pernah juga bertemu tapi karena tidak kenal ya biasa-biasa aja. Tapi akhirnya secara ya karena mungkin Allah menggariskan saya harus bertemu, akhirnya saya ditempatkan di SMA 1 Karanganyar. Saat itu masih GTT ya Pak. Saya lulus S1 terus bincang-bincang sama teman kok SMA 1 Karanganyar kosong. Akhirnya saya mengajukan lamaran dan alhamdulillah saat itu juga langsung diterima, diberi seragam, diberi jadwal. belum tahu sama sekali, belum ada gambarnya. Terus akhirnya GTT baru setengah tahun ada pendaftaran PNS ya. Alhamdulillah diterima. Tapi saat itu SK-nya di SMA Jumapolo. Saat itu sudah kenal dengan Pak Nur. Ya sempat digojekin mau diantar enggak ke SMA Jumapolo. Masih malu-malu jadi enggak mau. Itu sebenarnya juga sudah isyarat itu. Iya, mungkin saya enggak tahu kalau ini mungkin Pak Nurnya udah dari jauh memandang gitu enggak tahu. Tapi ya akhirnya beliau ya mengatakan ya
mau Mengatakan ini sejujurnya. Mengatakan sejujurnya, senang atau gitu ya. kurang lebihnya begitu, tapi Loh, ya kan saya kan melaksanakan hadis Nabi kan, kalau sudah saatnya kan harus segera kan gitu. Saya merasa saya sudah saatnya ya sudah. Kalau mungkin bahasa sekarang kan tembak saja kan gitu. Tanpa basa-basi kira-kira. Langsung. ya mungkin karena jodoh akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa tahun ini sudah 30 tahun, 32 tahun ya alhamdulillah 3 anak semuanya juga di SMA 1 alumni SMA 1 Karanganyar. Ya. Dan saya dulu di Jumapolo sempat sampai 25 tahun. 25 tahun di SMA Jumapolo akhirnya ya mungkin karena Allah juga ada itu rolling guru-guru, ada pemetaan guru-guru ya tanpa saya pernah memikirkan sama sekali ada SK begitu aja. Dulu kan ada banyak guru itu yang di rolling. Oh, tapi waktu itu juga kelihatan shock kok. Karena kan sudah terlanjur Shock sementara. Sosialisasinya sudah mapan. Ya bayangkan 25 tahun kan sudah seperti keluarga. Tiba-tiba ada SK langsung harus pindah saat itu juga bersamaan 20 guru saat itu di SMA 1 Karanganyar. Saya waktu itu ya cuma saya bilang nikmati aja apa yang ada. Karena Tapi yang nikmat sesaat juga kan dia sekarang akhirnya nikmat juga. ya semua menjadi oh ini memang Allah berikan udah tua diberi kemudahan jaraknya dekat. Siswa Jumapolo. Siswa anak Jumapolo. Assalamualaikum. Semoga sehat semuanya. 25 tahun kan kan SMA. 25 tahun. Iya banyak sekali alumni Iya, banyak. anak-anak yang Ini di sana. ceritanya berarti Ibu sama Pak Nur ini itu berita cinta dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Sih, Betul. katanya. Nanti dibuat film bisa juga. Sudah berapa 32 tahun tapi? 32 tahun alhamdulillah. Oh, berarti bisa dibikin film ini. Banyak suka dukanya. Sama alumni. Sukanya. Mungkin kalau saya SMA 1 itu ya saya sekolah di situ. Saya dapat istri ya di SMA 1. Alhamdulillah. Berangkat ke Jepang pertama juga dari SMA 1. Jadi banyak nilai positif ya mungkin hutang budi dengan SMA 1 ya. Ya nikmati apa yang ada kan gitu. ini dia luar biasa itu. Oke. Para YouTube ya semuanya sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada para YouTube ya, tapi waktu yang membatasi. Ini sementara part 1 kita putus, kita lanjutkan dengan part 2, tapi jangan lupa ya para YouTube ya untuk subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda supaya channel ini menjadi channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.